Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Salma Sefira, NIM 211211003. Dengan saya Mandi John Carlos Sananta dengan NIM 211221003. Dengan saya Vicky Ardiansah, NIM 211211005. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin menjelaskan tentang cloud. Cloud yang kami pilih yaitu Cloud Vercel. Pertama kalian bisa buka browser kalian, lalu cari Vercel, lalu masuk ke Vercelnya. Di sini pertama ada tampilan produk, solution, research, enterprise, docs, dan pricing. Sebelum start deploying atau get a demo, kita harus login atau sign up. Berhubung karena saya sudah login, kita lanjut aja. Berikut tampilan setelah berhasil login atau berhasil sign up. Pada menu di atas terdapat overview, integration, activity, domain, usage, monitoring, storage, AI, support, dan setting. Lalu penjelasannya akan dilanjutkan dengan Salma. Pertama, di menu overview menampilkan ringkasan proyek termasuk status development, performa, dan informasi singkat tentang konfigurasi. Hal ini memudahkan pengguna untuk melihat status akhir dan informasi dasar tanpa harus masuk ke menu detail. Lalu di integration memungkinkan integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti GitHub, GitLab, dan berbagai tools lainnya. Fungsi ini mempermudah sinkronisasi antar Vercel dengan layanan lain untuk manajemen kode, otomatisasi, deploy, analitik, dan lainnya. Di menu activity menampilkan riwayat aktivitas dan log terkait perubahan dalam proyek seperti commit, deploy, dan rollback. Berguna untuk melacak perubahan debugging dan memastikan kontrol versi yang jelas. Dan di menu domain mengatur domain dan subdomain yang terhubung ke proyek di Vercel. Fungsinya untuk memudahkan pengguna mengelola domain utama dan menambah custom domain bagi situs yang dihosting. Di usage, menyajikan informasi tentang pemakaian sumber daya seperti bandwidth, penyimpanan, dan API request. Ini membantu pengguna memonitor dan mengoptimalkan penggunaan agar sesuai dengan batas paket yang dipilih. Monitoring memantau performa aplikasi termasuk waktu, respon, error rate, dan uptime. Fitur ini bermanfaat untuk menjaga performa yang konsisten dan menangani masalah performa atau downtime dengan cepat. Lalu di storage, menyediakan opsi penyimpanan untuk berbagai aset, file, atau data lain yang dibutuhkan oleh aplikasi. Fungsi ini mempermudah pengelola data dan media untuk situs atau aplikasi yang dideploy. Lalu next ada AI. Di Vercel menyediakan layanan terkait kecerdasan buatan seperti tools yang didukung oleh AI untuk mengoptimalkan performa analitik atau fitur lain yang terkait. Fitur ini membantu pengguna yang ingin menambahkan fitur berbasis AI ke dalam aplikasi mereka. Next, ada support, menyediakan akses ke pusat bantuan, dokumentasi, dan opsi dukungan. Ya. Next, di support menyediakan akses ke pusat bantuan, dokumentasi, dan opsi pendukung langsung. Fungsinya adalah membantu pengguna menyelesaikan masalah teknis dan mendapatkan informasi terkait penggunaan platform Vercel.
Lalu yang terakhir ada setting, berisi pengaturan lanjutan untuk project seperti konfigurasi deploy, keamanan, environment, variables, dan lain-lain. Menu ini adalah tempat untuk mengatur detail project agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan keamanan. Pada Vercel sendiri ada 3 tipe paket yang disediakan, yaitu yang pertama ada hobi atau untuk paket gratis ya. Di sini kita bisa import atau deploy, terus automatic CI atau CD, terus serverless compute, terus traffic performance insight, DDoS mitigation, web application firewall, lalu community support. Kalau yang pro di sini kita harus membayar $20 per bulan atau sekitar 300.000. 300 sampai 200.000. Lalu di sini dari Pro ini mendapatkan secure team collaboration, terus front end observability tools, terus advanced protection, lalu ada scale, terus pain management, lalu email support. Lalu yang terakhir untuk paket enterprise di sini ini biayanya ini bisa anjing. Lalu di Vercel ini menyediakan beberapa paket. Yang pertama itu ada hobi, pro, dan enterprise. Untuk di hobi sendiri ini, paket hobi ini adalah paket gratis yang disediakan oleh Vercel. Yang pertama yang kita dapat itu, yang pertama kita dapat mengimpor repository langsung di deploy dalam hitungan detik. Lalu yang kedua itu ada CD otomatis atau CI. Yang ketiga kita dapat komputasi tanpa server atau serverless compute. Lalu yang keempat kita mendapatkan wawasan lalu lintas dan performa, terus mitigasi DDoS, firewall aplikasi web, lalu dukungan komunitas. Untuk yang pro sendiri kita harus membayar $20 per bulan atau setara dengan 300.000. Yang kita dapat itu yang pertama kita mendapatkan kolaborasi dengan tim yang aman, lalu alat observasibilitas front end, lalu yang ketiga ada perlindungan lanjutan, ada skalabilitas sesuai kebutuhan, lalu pengelolaan pengeluaran, lalu ada dukungan via email. Lalu yang terakhir ada paket enterprise. Paket enterprise ini harganya ini fleksibel tergantung dengan request user. Nah, yang kita dapat itu semua yang ada dari pro ini kita dapat di enterprise. Lalu ditambah kontrol akses untuk tamu dan tim, SCIM dan sinkronisasi direktori. Lalu ada pengaturan WAF atau firewall aplikasi web yang dikelola. Lalu ada komputasi dan failover multi-region dan SLA 99,99%. Untuk penjelasan lebih lanjut dari paket-paket hobi, pro, dan enterprise, yang pertama ini pada Edge Network. Berikut storage yang didapatkan dari paket hobi, paket pro, dan paket enterprise. Lalu dari segi compute, lalu dari segi edge data, paket hobi, paket pro, dan paket enterprise. Untuk paket enterprise ini harganya bisa fleksibel sesuai dengan request user, makanya di sini dibilang custom. Lalu ini dari segi build dan literate. Lalu dari segi observability, dari segi keamanan,
dari segi Vercel Marketplace, dia bisa connect dengan Supabase, Redis, HDB, dan masih banyak lain. Di sini kami ingin mendeploy sebuah project untuk cloud. Di situ kan ada deploy your first project, ada import project. Import project itu untuk menghubungkan project yang sudah ada di GitHub atau di GitLab. Situ ada Net.js itu menyediakan template proyek Net.js yang sudah siap pakai. Ada AI chatbot menyediakan template project Net.js yang sudah dilengkapi dengan chatbot AI. Kita ada commerce menyediakan template proyek yang sudah terintegrasi dengan Shopee. Kita ada feed starters menyediakan template project yang menggunakan Fed sebagai build tools. Dari kelima deploy itu kami memilih import project karena kami sudah membuat project tersebut. Dan klik import project. Nah, ini tampilan masuk setelah import project. Nah, di situ kita import. Di sini kita akan mengimport file yang sudah ada pada GitHub, yaitu UTS Cloud Computing. Pilih import. Itu kan ada project name, namanya sesuai yang ada di project yang sudah terdaftar di GitHub. Ada author, ada root directory. Nah, deploy, kita langsung mendeploynya saja. Tunggu. Nah, itu setelah proses berhasil deploy. Continue to dashboard. Nah, ini setelah proses berhasil di deploy, dia akan ada domainnya, yaitu UTS Cloud Computing Vercel.app. Diklik saja. Nah, ini tampilan website cloud computing yang sudah dideploy. Yaitu ada berupa website task. Kita ada home, ada about, ada menu, ada galeri, sama ada order. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Cloud Vercel. Bila ada kesalahan kata dan pengejaan atau yang lain, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.